Selamat sore, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada sore hari ini saudara, saya ingin membahas masalah tanaman kopi, terkhusus tanaman kopi Arabica. Jadi yang mau kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai dampak negatif dari tanaman kopi yang tumbuh subur dan rimbun seperti yang ada di hadapan kita ini. Semoga nanti informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah saudara, sebelum kita membahas masalah dampak negatif dari tanaman kopi Arabica yang tumbuh subur dan rimbun, di sini tentunya kita bisa melihat tanaman kopinya tumbuh subur seperti ini, saudara. Kebanyakan kita petani menginginkan tanaman kita tumbuh subur dan rimbun, karena dengan kondisi tanaman seperti itu kita lebih enak memandangnya karena tanaman kita itu sehat. Tetapi di sini saudara, perlu saya perlihatkan kekurangan ataupun dampak negatif daripada tanaman kopi Arabica yang tumbuh rimbun seperti ini, saudara. Ini padat sekali daunnya. Seperti ini, daunnya padat. Ini tanaman kopi ini sudah berumur 2 tahunan, saudara. Ini adalah penyulaman, karena sebenarnya kopinya sudah besar seperti ini, kebun kopinya. Ini penyulaman. Jadi seharusnya tanaman kopi ini sudah berbuah seperti ini, saudara. Tetapi buahnya tidak banyak. Jadi nanti bisa kita bandingkan dengan bagaimana nanti tanaman kopi yang tidak terlalu rimbun, baik tunas-tunasnya ataupun cabang-cabangnya seperti ini, saudara. Begitu juga nanti daunnya pun tidak terlalu padat seperti ini. Jadi bisa nanti kita sama-sama melihat bagaimana perbedaannya. Seperti yang saya beritahukan tadi, saudara, di sini buahnya belum ada. Ini masih kosong, hanya sedikit berbuah seperti ini. Ada beberapa biji buahnya, saudara, yang lainnya masih kosong semua. Yang ada hanya cabang-cabang atau tunas-tunas dan daun-daun yang padat seperti ini. Jadi buahnya tidak ada. Jadi nanti bisa kita lihat lagi nanti tanaman kopi yang seumuran dan jenisnya juga sama dengan kondisi yang berbeda. Inilah tanaman kopi yang tidak terlalu rimbun dibanding dengan tanaman kopi yang pertama tadi, saudara. Ini jenisnya sama, umurnya sama, tetapi kondisinya berbeda. Di sini tanaman kopinya, daunnya dan tunas-tunasnya tidak terlalu padat, tetapi buahnya banyak. Seperti ini. Jadi sangat berbeda sekali dengan tanaman kopi yang pertama tadi. Karena tanaman kopi yang pertama tadi buahnya tidak ada, tunas-tunasnya padat, begitu juga dengan daun-daunnya sangat padat sekali. Jadi berbeda sekali, saudara, sehingga kita perlu mengkondisikan tanaman kopi yang terlalu rimbun ataupun terlalu padat daun-daun dan tunas-tunasnya dengan kondisi yang seperti ini, supaya nanti buahnya bisa lebih maksimal. Dan ikuti nanti terus videonya, saudara, biar saudara tahu nanti bagaimana cara untuk mengkondisikan keadaan tanaman kopi yang terlalu rimbun supaya nanti bisa
berbuah maksimal. Jadi ini kita kembali ke tanaman kopi yang terlalu padat dan rimbun tadi, saudara. Jadi kita harus mengkondisikan tanaman kopi ini seperti tanaman kopi yang banyak buahnya tadi, yaitu tunas-tunasnya tidak terlalu banyak. Jadi ini harus kita buang semua ini, saudara, daun-daun tua yang dekat ke batang. Ini wajib kita buang semua supaya nanti pencahayaan lebih terpenuhi ke dalam pohon kopinya seperti ini, sehingga nanti buah kopinya bisa maksimal. Ini nanti harus kita buang semua ini, tunas-tunas dan daun-daun yang terlalu padat seperti ini, saudara. Ini. Seperti ini, padat sekali. Kondisi seperti ini tentunya cahaya tidak bisa masuk ke seluruh tanaman kopinya seperti ini, karena terlalu rimbun. Jadi kalau kurang cahaya masuk ke dalam bagian dalam pohon kopinya, tentunya nanti bunga kopinya tidak bisa jadi buah. Jadi harus kita buang supaya nanti cahaya bisa masuk menembus ke dalam, sehingga nanti kopinya bisa berbunga dan bunganya bisa menjadi buah. Ini daun-daunnya semua dibuang seperti ini. Terlalu padat daunnya seperti ini, kita buang sebagian. Nanti saya perlihatkan nanti bagaimana nanti hasilnya setelah dibuang sebagian tunas-tunas dan daun-daun yang padat seperti ini. Beginilah kondisi tanaman kopinya, saudara, setelah kita melakukan pembuangan tunas-tunas yang terlalu padat, begitu juga dengan daun-daun yang tua. Jadi kondisinya seperti ini. Pohon kopinya beserta cabang-cabangnya sudah terlihat jelas, sehingga dengan kondisi seperti ini, saudara, tentunya nanti pencahayaan dan sirkulasi udara sudah maksimal. Dengan kondisi seperti ini, tentunya nanti kopi ini nanti akan bisa berbuah secara maksimal juga. Jadi kita harus mengkondisikan tanaman kopi kita seperti ini, jangan terlalu rimbun, karena terlalu rimbun dampak negatifnya yaitu buahnya tidak banyak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.